seyogianya tadi pagi pada saat ibu hadir atau datang masuk di gerbang sekolah kami sambut Bu. Berhubung tadi itu kami sudah jam pagi-pagi, biasanya itu pagi. Kita sudah nunggu semua. Ternyata yang kita tunggu nggak datang. Akhirnya kita masuk dulu. Itu tadi kejadiannya. Jadi ya, mohon maaf sekali lagi. Ya tadi begitu ibu hadir, yang nyambut itu baru saya. Iya ya. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Korwil. Ini jarang-jarang Bu Pak Korwil juga hadir di tengah-tengah kita Bu, apalagi dalam acara resmi seperti ini, karena sekolah kita baru kali ini Bu melaksanakan pertemuan yang dihadiri pengawas dengan Korwil. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang Pak Korwil di sekolah kami ini. Kemudian Bu, kami akan memperkenalkan Bu, tadi Bu pengawas banyak bertanya-tanya personil kita berapa. Jadi untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini kami agak banyak Bu personilnya dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, karena mengingat di sekolah kita ini sebentar lagi banyak yang akan pensiun Bu, seperti Pak Suratno, Bu Aswati, kemudian Bu Siatul, ini sebentar lagi juga akan menghadapi masa purna. Jadi kami berinisiatif, ya kami apa kalau bahas itu iya, persiapan. Artinya nanti kalau kita dadakan, kita juga belum beradaptasi. Baik, jumlah personel kita untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini berjumlah 17 orang dengan 5 orang pegawai negeri sipil, 2 orang P3K, 2 orang tenaga kontrak, dan 9-nya itu ITT yang honor. Jadi honor ini Bu, kenapa kok banyak? Karena guru kelas itu kami masih kurang dulu, kelas 1 dan kelas 3, karena kemarin ada yang pensiun, Bu Yulianti pensiun, jadi sementara ini kami belum dapat tenaga P3K, ya kami yang honor ini Bu. Kemudian untuk PJOK kami juga masih honor Bu. Pak Eko ini dia, karena saya dari kepala sekolah, sementara ini PJOK-nya kosong, jadi Pak Eko ini yang kita rekrut untuk mengisi kosongan jam itu. Ternyata kalau KPST itu hanya berubah satu kata saja. Kalau dulu kan KTSP, kurikulum tingkat satuan pelajaran, hanya T dengan O yang berubah. Jadi dari dulu bahwa kita berangkat dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Akan tetapi berubah satu kata. Perubahan itu di mana? Nanti kita bahas. Teman-temannya, karena yang selama ini kita tahu pembelajaran berdasarkan mata pelajaran, gitu Pak ya. Kemudian ekskul, gitu Pak ya. Nah sekarang ada P5. P5 itu di mana letaknya? Nanti sama-sama kita berikan. Teman-temannya, jadi seperti apa yang dibilangkan Pak Korwil tadi, kehadiran saya di sini untuk mendampingi kita berdiskusi bagaimana sih pelaksanaan KPST ini, apa dasarnya. Nah, saya minta sama beliau bahwa SD Muara Jaya ini yang lebih mampu saat kita prioritas. Yang pertama, karena begini, saya juga berdasarkan begini. Yang pertama, ketika kelas datang, ini pesan saya, tak usah takut salah. Karena selama ini Tabel pekerjaan orang tua siswa SD Negeri Muara Jaya 2. Ini yang berwarna hijau berwarna biru dengan jumlah 10% merupakan PNS. Kemudian untuk pekerjaan wali murid atau wali siswa di SD Muara Jaya 2 yang berwarna hijau muda 5% itu adalah guru. Kemudian untuk yang hijau tua
10% adalah wira swasta. Sedangkan yang paling mendominasi untuk menjadi pekerjaan orang tua atau orang tua siswa di SD Negeri 1 Moraja 2 adalah 75%-nya adalah petani.
Kenapa ibu kurang asik? Papa tanya kamu. Ibu menuliskan papa tanya kamu. Jelaskan. Kenapa ibu mengatakan merasa asik? Apa yang bisa papakan? Asik yang dirasakan kan Asik itu tadi. Iya kebetulan tadi asik ya Bu ya? Ya karena tadi diajak ibu keluar itu sangat senang dan gembira terus. sisiku lagi. Rinduanku, ku ikhlaskan rasaku padamu. Aku terus bertahan demi besarnya anak-anakku. Pengorbananku ibu yang telah engkau limpah. Anakku sayang. Terima kasih karena telah ingatlah nak, ini ibumu yang akan selalu mendampingi. Setiap perkembanganmu nak, sehat, ceria dan panjang umur nak. Dan jika kau pergi untuk mengejar masa depanmu, ingat pulanglah ibumu.
warnamu dalam membimbingku. Walau kadang aku sering marah-marah, tetapi engkau selalu sabar membimbingku. Terima kasih suamiku, maafkan aku suamiku. Semua yang terjadi dariku masih kokoh begini. Tak apa jika ini berehat. Kamu tidak harus selalu berlihat hebat. Namun ada satu bersama. Kau teman dalam hari-hariku, tempatku berbagi dan menebar sedikit ilmu. Ku kan mendampingimu di saat-saat tertentu. Ku harus bersabar dan telaten karena demi masa depan. Ku kenali dirimu satu persatu. Ku kenali dirimu dengan watak dan tingkah laku. Ada yang suka lucu, sering menangis. Dirimu berwarna-warni ibarat pelangi. Masya Allah. Di malam yang tenang, keluarga bersatu cintanya. Tidak tergantung waktu, dalam pelukan kasih kita merajut kasih. Tiap langkah bersama menjadi kenangan abadi. Anak-anak tumbuh seperti bunga yang mekar dalam pelukan keluarga. Terasa hangat dan nyaman. Ibu sebagai pelita dalam kegelapan, sedangkan ayah pilar yang kokoh beri arahan dan keluargaku tempat berteduh saat badai datang. Puisi ini adalah ungkapan syukur untuk cinta yang belum terjadi. Semua tentang kita. Tentang saya sendiri. Dua insan bertemu di sebuah wisata. Badai, jurang, halangan tidak bisa memisahkan mereka. Wahai orang hebat, hanya mau yang memisahkan mereka. Semua tentang kita. Hanya tinggal kenangan yang abadi yang ada di dalam hatimu. Orang terhebat hanya sebaris doa yang bisa menemanimu di surga saat. Wahai orang terhebat. Puisi ini mempersilakan pada orang tua yang al-jannah surga adalah bawah telapak kebetulan karena ibu dalam menanamku kulihat tatapan ibu di mata penuh kasih sayang. Keriput kulitmu ibu tergambar betapa berat perjuanganmu. Ibu
senyum kasih sayang selalu dibimbing tulus. Ibu, aku sangat kuat. Berbahagialah diri di surga yang maha cinta. Ibu, Tuhan menyertai. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Surga, terima kasih telah melahirkan. Terima kasih telah mendidik, membesarkanku dengan kasih sayang. Maaf, selalu kecewa. Maaf belum mampu menjadi yang kalian mau. Maaf belum mampu membahagiakan kalian yang kucinta. berprestasi dan cerdas, berkarakter, berlandasan profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis, mandiri, dan berkebinekaan global. Bagi indikator visi Selanjutnya peserta didik berprestasi dan cerdas, berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu bahasa profil Pancasila? Teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwa KUSP ini masih buta untuk kita. Walaupun saya kurang yakin itu karena yang saya sampaikan tadi hanya perubahan satu kata. Dulu Tim Sudi, iya karena Pak Sudi ini membuat kurikulum tingkat satu kan. Kenapa? Atau istilah yang sering kita dengar dokumen satu. Kita Pak ya, dokumen satu itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sedangkan dokumen 2 adalah administrasi kelas. Itu teman-teman ya. Jadi dokumen 1 itu yang kita sebut dulu kurikulum tingkat satuan pendidikan.